Hai, halo. Jadi kali ini aku mau sharing tentang pelatihan yang ada di Kartu Prakerja. Untuk mitra platform yang kupilih itu Pintaria. Jadi kalau Prakerja itu kan penyediaannya banyak ya, ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Kemnaker, ada Skill Academy sama yang lain. Jadi di sini karena aku udah punya akun Pintaria, aku pilih pelatihannya itu yang ada di Pintaria. Nah, ini beberapa pelatihan yang bukan yang diadakan sih, yang disediakan. Jadi para peserta itu bisa milih pengen belajar apa sih. Untuk garis besarnya itu ada beberapa pilihan. Ini ada kategori, ada bahasa, bisnis atau kewirausahaan, IT, kreatif sama kulineri. Jadi kita lihat yang bahasa ya. Yang bahasa sendiri ada untuk bahasa Inggris, ada ini juga bahasa Inggris, jadi bisa dilihat ya, bisa dilihat juga biaya harga khususnya itu berapa, itu sepadan nggak sih dengan kursus yang didapat. Itu menurut saya sih tergantung masing-masing peserta yang ngambil kursus, karena kan kebutuhan masing-masing itu berbeda. Misalnya ini, kalau dia memang basicnya di soft skill, di sini kan soft skill ya, presentasi Inggris dengan harga 1 juta, durasi 11 jam. Kalau memang itu penting bagi dia ya mungkin memang worth it aja gitu. Ini untuk yang bahasa. Jadi ini penyediaannya ada Cakap, terus yang tadi itu ada G2 Academy. Jadi aku waktu kursus pertama ngambil belajar ini bahasa Inggris, jadi sistemnya itu aku harus daftar, terus nanti ada konfirmasi, nunggu jadwal kelas, dan waktu itu dilaksanakan kelasnya itu lewat aplikasi Zoom. Jadi sebenarnya bagus sih, ada interaksi, cuman ya menyesuaikan waktu, menyesuaikan banyak orang kan. Satu Zoom itu bisa 400 500, kalau nggak 400 itu awal-awal ya. Kalau sekarang mungkin udah nggak banyak yang pelatihan karena memang udah selesai programnya. Ini yang bahasa. Terus tadi setelah bahasa ada untuk bisnis atau kewirausahaan. Ini penyediaannya ada dari Jitas Learning. Kalau kalian mau tahu tuh kalian search aja dulu penyedia layanan ini backgroundnya seperti apa. Biasanya mereka punya website kok. Ini ada Cyber Edu Info, ada D2 Academy juga. Ini yang kayaknya yang banyak diminati kemarin ya, awal-awal itu baking board, karena kan pada di rumah gitu ya, terus apa yang mau dikerjakan, mungkin seperti itu. Ini untuk yang bisnis ya, ini ada beberapa, bisa dilihat. Untuk harga-harga kursus juga tersedia. Ini ada Kiat Sukses Menjadi Wirausaha Tani Dasar Agribisnis 3 jam 1 juta. Ya kalian kalau pengen belajar, kalau nggak di program prakerja, mungkin gila aja gitu ya, 1 juta untuk satu kursus. Atau itu opini pribadi sih ya. Tuh, cuman banyak yang maksudnya tidak semahal gitu, ada yang 200-an dan 100 berapa, itu ada banyak sih. Karena ini yang aku pilih cuma yang di Pintaria aja. Ini yang untuk tadi ya, ini yang untuk bisnis. Oke, kita lihat lagi. Aku mau ngasih overview ini pelatihannya dulu, apa-apa aja, nanti baru masuk pelatihan yang aku ambil. Karena ada di bawah, aku nggak familiar soalnya dengan ini ada teknologi informasi. Ini ada Skill Academy juga, penyediaannya banyak sih. Ada Cosnet. Aku nggak tahu cara mereka bisa masuk tender atau gimana sih. Ini lihat-lihat aja ya sambil ini ada yang 250.000 kelola project dengan Microsoft Project dalam 2 jam. Dasar fiber optik nih yang suka mainan-mainan kabel gitu. Excel untuk UMKM. Kalau ini sebenarnya banyak ya pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh kementerian terkait sih.
lebih ke, kalau MKM itu berarti Kementerian Ekonomi apa sih, Kementerian Koperasi ya, atau mungkin Kementerian Perdagangan, Industri ya, yang ke Kementerian Perekonomian lah. Oke, kita buka lagi. Nanti kalian kalau misal mau lihat yang khusus bisa langsung di skip aja nih. Tidak harus ditonton juga. Aku cuma mau ngeliatin aja sih. Terus ini ada yang kreatif. Kita lihat yang kreatif. Yang kreatif ini memulai bisnis kanshibori, tie-dye, dan produk perusahaannya ini durasinya 8 jam, bayarnya 1 juta. Jadi kalau pilih ini ya udah langsung habis di bos itu, langsung habis saldo pekerjaan untuk pelatihannya. Ini jadi yang baking word tadi. Oke, bisa dilihat ya sekilas sudah. Oke, lalu yang terakhir ya, kulineri ya pasti ini sih kayaknya satu pelatihan itu nggak cuma masuk kategori deh, ada kayaknya masuk 2 kategori dari situ. Ini khusus yang terbaru, khusus kulineri. Oke, kalau semua pasti coba lihat ya. Ini filternya mau, oh ini yang durasi. Oke, dah ini. Oke ya, sebentar aku cek lagi. Oke, selanjutnya kita bukan coba ya, kita ambil satu pelatihan yang ada di prakerja. Ini adalah kelas aku pernah sebelumnya ikutin ini belajar bahasa Inggris cepat, penyediaannya G2. Terus ini memulai bisnis kreatif kaos tadi. Kenapa aku pilih yang pertama, ini lagi populer memang. Yang kedua ya saldonya masih, aku pengen ambil kursus lagi, pengen belajar, ya udah deh masuk ini aja. Jadi ini ada ulasan sertifikat status kelasnya bisa kita lihat. Ini jadi belum status penyelesaiannya 0 dari 5, karena kan untuk menyelesaikan kelas kartu prakerja itu tadi ada kelasnya, ada sertifikat, ada rating, ada ulasan, ada pelaporan ke website. Jadi kita karena belum ini ya, belum mulai, kita ambil di sini, kita kursus dulu. Ini kursus semoga cepat. Oke, jadi yang di kelas tie-dye yang aku ambil itu harganya 300.000. Kalau di overview itu lama waktunya 3 jam. Terus pas di referensi di ini di penjelasan itu di sini 2,5 jam. Jadi di sini ada beberapa gitu. Ini section not available. Kenapa? Karena untuk menyelesaikan seksi kita harus mulai dari awal. Jadi overview dulu. Kita lihat dulu overview. Ini overview. Jadi ya udah kita lihat videonya. Oke, kita lihat ya videonya. Halo teman kami, senang dapat berjumpa dengan teman semua di kelas kreatif ini. Saya yakin teman-teman yang memilih kelas ini memiliki jiwa muda, kreatif, dan pastinya inovatif. Pada kelas ini, kita tidak hanya berbagi ilmu tentang memulai bisnis kaos tie-dye, tetapi kita juga saling mendukung untuk bisa berkembang dan maju bersama. Salam kenal dengan saya, Floriberta Aksari, yang biasa dipanggil Kak Loli. Di kelas ini, kita akan belajar bersama membuat kaos yang teknik pewarnaannya dahulu kala ditemukan di Amerika oleh kaum hippies pada pertengahan tahun 1960. Dan saat ini, kaos tie-dye sedang menjadi tren baru di kalangan generasi muda sebagai casual outfit. Pada kelas ini, kita akan terbagi dalam 9 modul belajar dan kurang lebih dalam waktu 2 jam kita akan belajar
mulai dari mengenal jenis kaos, tahap pembuatan, hingga proses pengemasan dan penentuan harga jual. Berbagai pola ikat yang menjadi ciri khas kaos tie-dye juga akan dibagikan pada kelas ini, dan diharapkan setelah mengikuti seluruh modul, teman-teman juga bisa segera memulai bisnis toko kaosmu. Oke, selamat berkarya, selamat berkreasi, kita belajar bersama dan kita sukses bersama. Jadi nanti setelah melihat video ini kan ada learning materials, mengenal jenis bahan sama. Jadi nanti kalau udah ngeliat ini baru kita ambil post quiz. Kamu kalau bisa ngambil post quiz duluan nggak apa-apa sih. Canda. Karena aku pengen berbagi jadi kita lihat videonya ya. Bukan aku sih, aku hanya mengenal jenis bahan kaos yang dapat digunakan sebagai media tie-dye. Siapkan kaos berwarna putih polos, berbahan dasar katun 100%. Atau jika kamu tidak memilikinya, kamu dapat menggunakan kaos dari bahan campuran 50% katun dan 50% polyester. Penyerapan warna tidak akan sempurna pada kaos yang berbahan jersey atau 100% polyester. Kenapa tie-dye disarankan menggunakan kaos berbahan katun? Karena warna atau dye hanya dapat melekat dengan baik pada kain yang berbahan alami, seperti katun, rayon, atau sutra. Teman-teman dapat melihat ciri-ciri kain atau kaos yang menggunakan bahan dasar katun. 1. Serat kainnya terlihat halus dan rapat. 2. Saat digunakan, kaos terasa lembut. Dan yang ketiga, kaos mudah menyerap air atau keringat. Oke, dalam pembuatan tie-dye, tadi sudah perkenalkan dua jenis kaos yang bisa atau bagus digunakan sebagai media tie-dye. Tetapi ada juga beberapa kaos yang kurang bagus atau bahkan jarang digunakan dalam pembuatan kaos tie-dye. Kaosnya adalah berbahan jersey. Bahan jersey itu biasanya dipakai untuk pakaian-pakaian olahraga. Bahannya terlihat seperti karet dan sangat sulit menyerap air. Nah, seperti ini teman-teman, nanti kalau teman-teman olahragawan lari atau sepeda, biasanya pasti akan punya kaos-kaos jersey. Dia akan sulit menyerap warna, menyerap air karena seratnya terlalu rapat dan bahannya seperti karet. Nah, saya sarankan dalam pembuatan tie-dye tidak menggunakan kaos berbahan jersey. Nah, seperti apa saja pola ikatnya? Pola ikat di tie-dye ada beberapa jenis dengan nama-nama yang unik-unik pastinya. Yang pertama adalah galaksi. Seperti juga alam semesta, galaksi. Tie-dye jenis galaksi ini menyerupai bercak-bercak bintang dan langit di malam hari. Biasanya mereka akan berwarna acak-acakan seperti campuran warna-warna alam di alam semesta sana di langit. Lalu ada juga dengan pola ikat galaksi, spiral. Jadi dia galaksi dulu ya. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman. Spiral. Dia akan berputar di tengah seperti badai tornado. Nah, seperti ini. Jadi ada satu pusat, dia akan berputar kelilingnya. Ini spiral. Lalu ada juga garis, teman-teman. Garis itu seperti ini. Jadi warnanya akan membentuk seperti garis-garis lurus. Tergantung kita mau garisnya yang horizontal atau vertikal. Lalu ada juga yang biasa kita sebut juga dengan ombre. Ombre itu sebenarnya adalah warna gradasi.
Jadi gimana warna tua yang ada di bawah semakin ke atas semakin muda dan semakin pupus. Ingat ya teman-teman ya, jadi ada 4 jenis pola pengerjaan tie-dye. Satu adalah galaksi, kedua spiral, 3 garis, dan keempat adalah ombre. Siap belajar untuk berikutnya? Yuk! Ini udah selesai, jadi kalau udah lihat videonya kita ambil post quiz, ambil quiznya. Oke, jadi ini post quiz ini ada list takennya, belum pernah diambil, jadi harus kita kerjakan. Quiz yang pertama, oke. Jadi plan dalam ini tadi sudah ada ya, sebenarnya polyester juga sih tadi, jersey. Bahan kaos berarti katun tadi. Ini nggak tahu, belum ya, udah belum sih tadi, aku lupa. Kayaknya oh ya, ini di overview tadi. Katun, nyerap keringat. Shibori itu apa ya? Udah, kita submit. Ini ada hasilnya, jadi di sini ada hasil ya, tadi kan ambil kuis terus ada hasilnya, ternyata salah ada yang salah satu uang. Jadi kalau mau lulus di sini minimal itu 80. Nanti kalau misalnya kamu mau perbaiki, kamu bisa ulang lagi di sini. Jadi nggak diselesaikan tapi balik ke kelas. Tapi kan udah 80 kita udah gitu. Terus ya berarti ini kan your score is 80, kamu sudah ini kalau mau ngambil quiz lagi. Jadi kalau mau memperbaiki bisa tuh. Tapi ini kita ulangi ya, kita coba ya. Tadi kan ada jawabannya. Ini next. Oke. Shibori tadi kan Anda tadi jawabannya aku lupa. Ini ya yang salah tadi. Ini tadi salah. Ini. Nah. Jadi nggak perlu khawatir kamu salah menjawab ya. Karena kalau memang ini bisa diulangi, kamu sudah dapat 100 ya, begitulah. Ya mungkin karena ini seperti kayak formalitas, karena setelah ikut pelatihan kan harus dapat sertifikat, sedangkan syarat kelulusan sertifikat kan minimal 60 ya, skornya 60 atau 80 gitu. Dan nggak mungkin juga kalau misalnya nih nggak lulus, karena pencairan insentif prakerja itu kan harus dapat sertifikat. Oke, kita lihat waktunya ya. Ini pelajaran modul yang ketiga. Ini ada berapa? Cuman 1 menit. Teknik mordanting pada kaos. Tahapan yang dilakukan adalah: pertama, siapkan kaos putih polos, rendam dalam larutan 2 sendok makan TRO yang dicampur ke dalam 1 ember air selama 1 malam. Kedua, cuci bersih kaos dan tiriskan. Ketiga, rebus 5 liter air yang telah dicampur 2 sendok makan tawas dan 1 sendok makan soda abu hingga mendidih. Keempat, masukkan kaos dan selalu dibolak-balik di dalam air mendidih selama 1 jam. Kelima, matikan api dan diamkan kaos di dalam air
selama 1 malam. Keesokan harinya bilas dan keringkan kaos. Lalu kaos siap untuk diikat menjadi tie-dye. Kita push lagi. Push. Oh, minimal skornya ternyata 80. manfaat murdanting kain yang telah dimurdanting dipola dulu. TRO red oil. Why? Oh, kenapa ini? Oke. Tadi ada soda abu, tawas, TRO. Oke. Selama berapa jam? Tadi 1 malam, 12 jam. Oke, tenang, kita submit. Yeay, skornya 100. Jadi sudah, dan lalu kita ke ini ada minimum skornya 80 ternyata. Terus kita ke 4. Berapa lama videonya? 2 menit. Modul 4. Pengenalan alat-alat untuk mengikat dalam teknik tie-dye. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kaos tie-dye adalah sebagai berikut. 1. Kaos putih polos. 2. Karet gelang. 3. Batang kayu atau sumpit. 4. Pewarna tie-dye. 5. Sarung tangan karet. 6. Plastik untuk alas. Dan ketujuh adalah ember plastik. Mengenal teknik pewarnaan dan bahan yang digunakan dalam pewarnaan tie-dye. Proses pembuatan tie dapat menggunakan pewarna alami ataupun pewarna sintetis. Untuk pewarna alam biasanya membutuhkan waktu pengerjaan yang lebih lama dan pastinya memiliki keterampilan khusus sehingga dapat menghasilkan warna yang baik. Seiring perkembangan dan kebutuhan, pewarnaan beralih menggunakan pewarna sintetis. Selain jenis warnanya yang lebih banyak, proses pembuatannya pun lebih cepat. Jenis pewarna sintetis yang biasa digunakan untuk tie-dye adalah 1. Pewarna naphthol, yaitu zat pewarna sintetis yang digunakan dalam proses pewarnaan dengan teknik celup. Terdiri dari 2 bagian yang memiliki fungsi berbeda, yaitu naphthol dasar sebagai warna dan garam sebagai pembangkit warna. Kedua, pewarna indigosol. Zat warna indigosol biasa digunakan untuk menghasilkan warna-warna yang lembut. Biasa digunakan pada kain batik. Dapat dipakai dengan teknik celup maupun dicolet atau dikuas. Ketiga, pewarna remasol. Pewarna remasol merupakan salah satu zat pewarna yang biasa dipakai untuk kerajinan membatik dengan teknik mencolet. Pewarna ini terdiri dari campuran naphthol dan garam diazonium untuk menstabilkan warna. Jika teman-teman sulit mendapatkan pewarna-pewarna tadi, teman-teman juga bisa menggunakan latex yang mudah ditemukan di pasaran atau bisa dibeli di toko-toko alat jahit. Oke teman-teman, selamat mencoba dengan teknik pewarnaan. Ngantuk. Kuis belum diambil kuisnya. 4 jenis alat yang digunakan membuat kain shibori. Apa tadi ya? Nah, jelas. Ada teknik ombre.
Si Bori yang marah. Nah, ini udah benar semua, kita jam. Lalu kita ke 5. Membuat motif spiral. Kreasi ini adalah motif klasik tie-dye yang sering kamu lihat pada kaos yang bentuknya seperti spiral yang menyerupai sebuah putaran. Tahapan pembuatannya sebagai berikut. Pertama, bentangkan kaos yang sudah dimorgan di atas permukaan yang rata. Kedua, ambil bagian tengah, cubit, dan putar hingga membentuk gulungan spiral. Lakukan dengan perlahan putaran tadi dan ratakan bagian kaos saat menggulung, agar hasil spiralnya bisa rata. Setelah membentuk sebuah spiral atau gulungan, ikat dengan 4-5 buah karet untuk memastikan gulungan tidak lagi terlepas. Biasanya akan menjadi 8-10 bagian. Beri salah satu bagian warna yang sudah kita siapkan dengan teknik ditetes atau dikuas. Lakukan pada bagian yang lain dengan warna yang kita inginkan. Setelah semua kaos diwarnai, masukkan ke dalam kantong plastik dan biarkan warna menyerap pada kaos minimal 8-12 jam untuk mendapatkan warna yang maksimal. Setelah didiamkan, keluarkan kaos dari kantong plastik, bilas dengan air bersih, lalu masukkan ke dalam air hangat yang dicampur dengan sedikit tawas untuk memastikan warna-warna yang tidak menempel pada kain terlepas. Setelah itu, buka ikatan kaos dan kaos tie-dye kamu siap digunakan. Oke, pola berikut yang akan kita praktekkan adalah kita akan membuat dengan teknik spiral. Masih sama, kaos kita tebar di atas meja. Kali ini kita membutuhkan bantuan sumpit, bisa pulpen, bisa garpu, bisa apapun yang bidangnya atau bentuknya seperti kayu, bilah kayu. Lalu tetap menggunakan karet belah. Caranya seperti ini. Jadi kain atau baju yang sudah ditebar, kita ambil satu titik tengah, kita putar satu arah. Sampai dia dapat membentuk seperti spiral. Cabut ininya, rapatkan. Dan kita ikat pakai karet. Nah, ini hati-hati ya teman-teman. Kita tetap di atas meja saja supaya buat teman-teman yang baru mulai biasanya suka ikatan spiralnya itu terbuka lagi. Nah, seperti ini kurang lebih. Tetap kita karet, cukup satu kali aja merapatkan gulungan spiral tadi. Nih, kurang lebih begini ya teman-teman. Kelihatan ya seperti spiral. Nah, ini yang lebih kelihatan. Supaya lebih keras, lebih kencang, biasanya saya agak banyak sedikit ininya, karetnya, supaya mereka benar-benar rapat. Kurang lebih begini teman-teman. Oke, bisa ya? Mudah kan? Teknik mewarnai ombre. Ombre adalah teknik pewarnaan yang menyerupai gradasi warna. Biasanya dilakukan pada kaos polos dengan satu warna untuk mendapatkan warna yang gradasi dari tua ke muda.
Langkah pembuatannya sebagai berikut. Pertama, masih kita lakukan dengan hal yang sama, bentangkan kaos yang telah dimorgan di atas permukaan yang rata. Oh ya, kali ini jangan lupa gunakan alas plastik di atas meja kamu atau lantai agar warna yang kamu teteskan tidak merusak bagian meja atau lantai kamu. Tuang satu warna yang kamu inginkan pada satu bagian kaos. Misalnya, kamu akan menggunakan gradasi dari bawah ke atas. Berarti warna yang pertama kali kamu tuang ada di bagian bawah. Tetapi kalau kamu mau membuat gradasinya ke samping, berarti sisi kanan atau sisi kiri yang pertama kali kamu tuang warna. Lalu gunakan kuas yang besar untuk meratakan warna tersebut ke bagian atas. Setelah kamu puas, kamu bisa mendapatkan warna yang kamu inginkan dan hasilnya sama. Seperti tadi, kita harus pastikan diamkan dulu selama beberapa jam, minimal 8-12 jam. Lalu kamu fiksasi dan kaos cantikmu sudah jadi. Kita akan coba mempraktikkan teknik ombre. Ombre sebenarnya hanya teknik pewarnaan saja, tidak ada mengikat atau membuat simpul pada kaosnya. Jadi kaos yang tadi kita sudah gunakan akan kita buat gradasi warna. Jadi kaos seperti ini, biasa tebar di atas meja, dan pastikan mejanya di atas plastik terlebih dahulu karena akan diulas cat atau warna. Nah, setelah kaos ditebar seperti ini, kita sudah siapkan warna dan kuas. Kuasnya bisa kuas cat atau kuas, jangan kuas kecil ya, yang terlalu kecil. Nah, lalu caranya seperti ini. Kuas ditutup ke warna dan diulas ke atas. Semakin ke atas semakin putih, dan yang semakin tua ada di bagian yang sering kita ulas dengan kuasnya. Ini, saya celup ke warna, saya kuas ke atas. Celup ke warna lagi, kuas ke atas. Terus gitu kuasnya satu arah ke atas. Ya. Ada juga caranya dengan dicelup ke warna. Jadi misalnya kaos bisa menggunakan gantungan baju, ditebar, terus kita gantung, kita siapkan gantungan. Warna yang gelap itu ada di bagian bawah misalnya. Kita celup dulu selama beberapa waktu. Biarkan dia terendam warna, lalu kita angkat. Coba peras sedikit, kita tambah dalam lagi. Celup lagi. Yang di atas tetap tergantung. Diamkan berapa saat akan terlihat mulai. Yang bawah lebih tua, yang ini mulai ada warnanya. Yang atas masih putih. Kita celup lagi lebih dalam lagi. Berarti yang paling bawah ini tadi yang pertama kali itu sudah mulai tambah gelap. Yang kedua mulai menggelap. Yang ketiga baru mendapatkan warna. Terus. Nah, kalau kita mau sudah menutup 3 gradasi cukup. Berarti atasnya kita biarkan berwarna putih. Nah, seperti itu pengeringannya cukup kita gantungkan. Jadi dia akan turun ke bawah mengalirnya atau ke warnanya. Yang ke bawah akan terus menerima warna supaya dia tetap terus menggelap. Itu cara pengerjaan ombre. Teknik warna galaksi. Teknik warna galaksi atau yang biasa juga disebut dengan electric bunching merupakan teknik pewarnaan yang hasil warnanya tidak beraturan dan menyebar dengan perpaduan beberapa warna. Warna yang dihasilkan sekilas menyerupai langit pada malam hari yang ditaburi dengan bintang-bintang dan semburat awan. Bagaimana sih cara membuatnya? Berikut cara buatnya. Pertama, siapkan kaos putih polos yang telah dimordanting. Kedua, tebar kaos di atas bidang yang datar atau meja. Lalu kerut kaos dengan tidak beraturan seakan membentuk kumpulan atau berbentuk seperti bola kain. Ketiga, kencangkan bola kain dengan satu tangan. Dengan tangan yang lain, ikat bola kain menggunakan beberapa karet gelang agar menyatu. Teman kain bisa juga menggunakan benang kasur atau tali untuk mengencangkan bola kain. Namun, jika menggunakan benang kasur atau tali, ikatnya jangan terlalu kencang ya. Nanti pewarnaannya tidak bisa menyerap sampai ke dalam. Keempat, celupkan bola kain ke dalam pewarna yang telah dilarutkan dengan air. Atau, teman kain bisa juga menggunakan teknik tetes, di mana pewarna dimasukkan ke dalam botol dan disiram sedikit demi sedikit ke atas permukaan bola kain. Kelima, setelah semua bagian kaos tertutup warna,
Sisihkan dan simpan kaos selama 8-24 jam agar proses penyerapan warna sempurna. Keenam, setelah 24 jam, lakukan pembilasan dan fiksasi agar warna yang tidak menyerap dapat lepas dari serat kain. Kemudian, baru kita lepas ikatannya, jemur kaos, hanya diangin-angin saja sampai kering, tidak perlu dijemur di bawah sinar matahari. Selamat mencoba! Kita mencoba dengan teknik galaksi. Kalau saya gunakan, saya menggunakan kaos katun, tidak baru, tetapi stok yang ada di lemari yang sudah mulai pudar. Jadi teman-teman juga tidak usah takut harus mencari kaos baru, tapi bongkar lemari, cari kaos yang sudah warna putihnya tidak lagi putih, bisa diubah menjadi kaos-kaos baru lagi. Nah, lalu kaosnya sudah melewati proses mordanting. Jadi karena kaos sudah dipakai berkali-kali, kaos tetap harus dibersihkan supaya penyerapan warna tetap bagus juga. Lalu kita ikat untuk mendapatkan pola galaksi. Jadi seperti tadi juga, kaos kita tebar di atas meja atau bidang yang rapat. Kita turut seperti ini teman-teman ya, sampai dia benar-benar terlihat mengkerut menjadi seperti bola. Nah, setelah ini seperti biasa alat bantu kita adalah karet. Kita ikat lagi. Tidak perlu terlalu keras atau erat ya teman-teman. Seperti tadi kita membuat arasi, cukup sekali-sekali saja. Tetapi membutuhkan ikatan yang lumayan banyak supaya dia benar-benar rapat. Kelilingnya terus kita putar dengan karet. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, karetnya terus kita buat sampai dia benar-benar kuat, tidak terbuka lagi, tidak ada kain-kain yang atau kaos bidang kaos yang semeliwir kalau bahasa Jawanya ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dia rapat, dia mengkerut. Oke, ini galaksi. Teknik pewarnaan dengan pola garis. Mewarnai kain dengan teknik garis, hasilnya akan berbentuk garis-garis halus berwarna putih yang menyerupai seperti retakan kaca yang tak beraturan. Garisnya akan menyebar pada warna dengan arah yang acak. Cara buatnya bagaimana? Berikut cara pembuatannya. Pertama, siapkan kaos putih yang telah dimordanting. Kerut dan pelintir kaos menjadi sebuah lilitan panjang. Pegang ujung kaos sehingga panjang kaos terentang antara tangan kiri ke tangan kanan. Kemudian pelintir lagi dengan arah yang berlawanan seperti gerakan memeras. Lanjutkan gerakan melintir sehingga kaos atau kain tidak bisa dipelintir lagi. Ikat kaos dengan karet gelang. Di setiap simpulnya tarik dengan kencang sehingga tidak ada lagi yang terlepas. Siapkan warna yang telah dicampur dalam air sesuai ukurannya. Celup kaos yang telah dipelintir ke dalam warna sambil sesekali dibalik agar warna menempel merata. Lalu sisihkan kaos selama 8-24 jam agar proses pewarnaan menjadi sempurna. Bilas kaos dalam air bersih yang ditambahkan tawas agar warna yang tidak menempel di serat kain dapat larut. Kemudian buka ikatan karet dan buka kaos untuk diangin-anginkan sampai kering. Ingat, tak perlu dijemur di bawah sinar matahari supaya warnanya tetap bagus. Selanjutnya kita akan mempraktekkan pola garis. Masih ingat tadi bentuknya? Jadi sama, masih menggunakan kaos yang sudah dimordanting. Coba
Lalu bisa dilipat dua seperti ini atau lurus. Jadi bisa seperti ini lurus atau dilipat dua. Sekarang kita coba dilipat dua. Lalu kita ikat. Tetap dalam kerutannya tadi, kerutannya kita ikat. Seperti ini. Oke, balikin juga. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, yang mulia kalau teman-teman lihat nanti seperti ini. Jadi kalau teman-teman lipat dua, warnanya akan sama nanti. Jadi kalau teman-teman mau seperti ini, itu teman-teman harus tebar panjang. Nanti akan warnanya biru di bagian bawah, lalu ada ungu, ada warna orange. Dia akan bergradasi warnanya. Seperti itu. Mudah ya? Bisa teman-teman mengerjakannya? Bisa mencoba di rumah ya? Silakan coba, saya tunggu hasilnya. Selamat berlatih ya teman-teman. Oke, kita lanjut ambil post quiznya. Modul ke berapa sih ini? Modul ke-5. Tek quiz. Alat bantu untuk mengikat. Karet. 12 jam semalam. Teknik ikat tadi itu ada ombre, ada galaksi. Mana nih? Ini aja lah. Langit tuh galaksi. Gradasi itu ombre, ingat aku. Yeay, 100. Kita sudah done. Lalu kita lanjut ke 6 itu proses fiksasi. Kamu bisa langsung ambil post quiz sih kalau males ngeliat video, tapi kan ini namanya pelatihan ya, kita harus belajar, pengen tahu, tapi kamu buru-buru itu post quiz, terus besok bisa dilihat lagi. Proses fiksasi 4 menit. Duh, kenapa nih internetnya? Mohon dimaafkan, lama nggak ya? Kalau lama aku pause bentar. Proses fiksasi pada kaos tie-dye. Pada kaos tie-dye disarankan melakukan 2 kali pembilasan, yaitu menggunakan air dingin dan air hangat. Pertama yang dilakukan adalah membilas kaos yang telah diwarnai ke dalam air dingin. Kemudian, lakukan pembilasan kedua menggunakan air hangat yang telah dicampur bersama tawas. Bilas sampai tidak ada lagi warna yang terlepas dari kaos. Dan setelah bening, lepas ikatan atau karet, lalu kaos dapat dijemur. Oke, sekarang kita akan melakukan proses fiksasi pada kaos tie-dye. Pada kaos tie-dye, proses fiksasinya agak sedikit berbeda. Kalau shibori menggunakan air dingin, pada tie-dye kita menggunakan air hangat. Sekarang saya sudah siapkan, kurang lebih sama ukurannya. Oke, sekarang saya sudah siapkan air hangat, kurang lebih 5 liter. Hati-hati, ini air hangat. Hangat tidak terlalu panas ya teman-teman, cukup suam-suam kuku. Lalu akan kita masukkan tawas, sama kurang lebih 2 sendok makan. Aduk sebentar supaya larut. Oke, sekarang kaos yang sudah kita diamkan 12 jam di dalam plastik, Kenapa nggak pakai sendok atau apa gitu ya, kayak cuman di atas sejam. gunanya dia berada di dalam plastik supaya terjadi penguapan agar hangat dan warnanya maksimal. Sekarang kita celupkan kaosnya ke dalam tawas. Seperti tadi juga diremas-remas supaya warna-warna yang tidak menempel pada kain lepas.
jika sudah tidak ada warna lagi, berarti proses pembilasan atau fiksasi selesai. Tapi kalau beli itu biasanya dicuci luntur ya. Oke, sekarang kita buka ikatannya untuk melihat motif jadinya seperti apa. Di bawah Seperti ini jadinya. Kita tadi menggunakan warna merah, warna biru, kuning, hijau. Kelihatan ya hasilnya? Oke, sekarang kita buka kaos berikutnya. Tadi sudah kita fiksasi juga sebelumnya. fiksasi itu tadi yang dicelup pakai air, bukan celup, kayak dicuci pakai air hangat sama kaos. Oh, dibalik bikinnya. Nah, ini hasilnya. Jadi kita menggunakan dua warna, warna merah dan warna biru. Oke, sekarang waktu kita jemur. Sudah kita buka semuanya ikatan-ikatan. Untuk sibori dan tie-dye, cara menjemurnya hanya cukup di bawah atap atau di bawah pohon, dengan angin-angin, tidak perlu sinar matahari langsung. Kenapa? Karena kalau kena sinar matahari langsung, warna yang baru saja menempel di serat kain akan pudar terserap oleh cahaya matahari. Jadi cukup kita angin-anginkan sampai kering di bawah atap atau di bawah pohon. Bagaimana? Mau membuatnya juga ya? Kita buka post quiz ke-6, kita dua lagi. Post quiz minimal skor 80. Pilih yang tadi mau danding. Waduh, ikat pola campuran mordanting tadi udah kayaknya ya. Ini juga udah deh tadi. Terus mordanting tuh air ini apa, TR, oh ini juga sudah tadi. Ih, 100. Kita dan sudah, kita lanjut ke 7. Masih ada 2 lagi, mengemas kaos tie-dye. Kita lihat videonya berapa, cuma 1 menit, kita lihat. Oke, koneksi internetnya aku pause dulu sebentar ya. Modul 7. Cara mengemas produk kaos tie-dye. Setelah teman-teman dapat membuat kaos tie-dye dengan baik, alangkah lebih baiknya jika kaos yang kamu akan jual dikemas dalam kemasan-kemasan unik. Di pasaran, teman-teman dapat menjumpai berbagai jenis kemasan untuk kaosmu, di antaranya paper bag atau kantong kertas berwarna coklat, lalu ada tabung yang berasal dari bahan daur ulang atau karton daur ulang. Selain itu, teman-teman juga bisa menggunakan plastik, tetapi tetap beri sentuhan dari brand teman-teman. Lalu, terakhir, teman-teman bisa juga menggunakan seperti kemasan pada produk Shibori, menggunakan besek dari bambu. Beri sentuhan brand kamu dan jangan lupa percantik dengan pita atau tali, sehingga orang lebih menarik untuk membeli produk kamu. Selamat mencoba! Oke, kita lihat post-it. The quiz. Tewas. Sih.
tahapan yang benar. Dua jam ya, 2 jam. Berupa jeli. Kalau water heat itu kan pemanas, water glass aku tuh ya tuh. Jadi skor 80, salah satu waktu yang diperlukan. Lupa deh antara 15 ke 2 jam. Oke, nggak perlu dapat 100 ya kan, 80 udah aja. Terus last ini 8 penghitungan harga jual. Dua menit. Modul 8. Perhitungan harga jual kaos tie-dye. Setelah teman-teman dapat membuat kaos tie-dye dengan baik, teman-teman pasti akan segera menjualnya. Lalu bagaimana cara menghitung harga jual produk kaos tie-dye? Sebuah harga produk meliputi dari harga bahan baku, harga produksi, harga kemasan, dan yang terpenting adalah harga kreativitas kamu saat membuat kaos tie-dye. Sekarang kita beri contoh bagaimana cara menghitung harga jual sebuah kaos tie-dye. Bahan baku kaos tie-dye yang berbahan dasar katun dengan ukuran all size biasa dijual di pasaran dengan harga Rp27.000 per kaos. Lalu teman-teman harus produksi dengan biaya kurang lebih Rp10.000 untuk membeli pewarna, bahan-bahan untuk mordanting, dan fiksasi. Setelah itu teman-teman harus mengemas untuk memastikan produk ini layak jual. Kisaran harga untuk sebuah kemasan adalah Rp5.000. Total produksi satu buah kaos tie-dye berkisar Rp42.000. Lalu teman-teman dapat menjual dengan harga dari rentang Rp65.000 hingga Rp100.000 dengan melihat hasil dari keindahan teknik ikat yang teman-teman hasilkan pada kaos tie-dye. Tenaga kerjanya nggak dibayar. Oke, silahkan coba dan pastikan kaos kamu lain daripada yang lain. Kita plus quiz. Berapa harga kaos katun polos? Rp27.000. Rp5.000 aja lah. Ini buat pemula ya. Oke, benar semua. Dan terus kita masuk ke modul 92 lagi. Penutupnya apa sih? Oke teman kain, akhirnya kita berhasil menyelesaikan 9 modul pelatihan memulai bisnis kaos tie-dye. Semoga di setiap modulnya dapat dipelajari dengan mudah dan pastinya teman kain sudah tak sabar untuk segera melanjutkannya menjadi bisnis.
Jangan pernah merasa hasil yang dibuat teman kalian itu jelek atau tak mirip seperti yang ada di contoh. Karena di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa ikat celup adalah kerajinan unrepeatable, yang artinya sulit diulang dengan hasil yang 100% sama. Tetapi dari setiap proses ikat celup, kemungkinan akan menghasilkan pola ikat yang tak terduga. Bahkan, hasil dari teman kalian bisa menjadi limited edition. Tips yang perlu diingat juga adalah lakukan tiap tahap dengan telaten dan jangan terburu-buru ya. Apalagi khususnya untuk membuka ikatan. Dan jangan ragu menandai hasil teman kalian sebagai produk limited jika memang terlihat luar biasa dari karya lainnya. Kreasikan ide teman kalian sebagai ciri khas dari brand kamu nantinya. Dan setelah ini, lanjutkan berlatih untuk bersiap memulai bisnis ini. Sampai ketemu dengan teman kalian dalam kelas lainnya. Oke, berarti ini udah selesai. Masih ada satu lagi yaitu final test, dan ini adalah yang terakhir. Checklist minimal, ini yang minimum skornya 60, kalau yang tadi itu minimal 80. Teknik gaya pertama kali dikenalkan sebagai rasa teknika di negara, kita coba aja ya, sebutkan beberapa alat bantu. Jadi sudah ya, ada sumpit tadi. Oke, next, jenis kaos yang sudah diwarnai tadi udah, jersey. Terus pola ikat, warna langit itu galaksi, kalau ombre itu yang gradasi. Wah, lancar lama-lama. Manfaat mordanting itu penyerapan, ramah lingkungan itu. Tawas tuh ramah, kalau di teorinya sih tawas ya. Kulit secang tuh yang untuk minuman tuh warna merah tuh, teori tadi sih tawas. Kemasan yang dari bambu tuh besek, kalau orang Jawa pasti tahu. Besek lah. Yang dapat menentukan harga jual sebuah produk itu bahan baku dan biaya produksi. Oke. Sebelum ikatan atau membersihkan sisa warna. Apa ya? Fiksasi. Mordan tuh yang awal. Warna kaos berapa lama? Aduh, ini lupa tadi yang 12 atau yang 12 jam ya. Udahlah, kita lihat. Wow, oke. Jadi untuk menyelesaikan pelatihan ini kurang lebih butuh waktu 1 jam ya. Jadi kalau udah semuanya selesai, kan sudah ya final test, ini bisa dibilang pelatihannya selesai. Nah, kalau di prakerja itu kan ada beberapa yang harus diselesaikan agar kita bisa dapat sertifikat di prakerjanya, yang tujuannya ya pasti untuk insentif. Jadi kita cek di kelasku. Jadi ini kalau yang pertama ini kan udah selesai, terus yang ini baru kan kita lihat di status kelasnya. Oke. Oh, salah simpen aku tadi. Oke, berarti ini sudah sertifikatnya udah langsung, jadi enak ya. Ini beri rating, jadi ini kasih rating bahasanya suka kamu ya. Oke, salah. Let's look video tutorial udah dimengerti. Oke, ini sudah. Oke, kan sudah. Jadi balik lagi kita lihat status kelas. Nah, jadi kalau di pelatihan prakerja kita nunggu sertifikat itu, ternyata di sini ada keterangan pelaporan akan dilakukan paling lambat 3 kali 24 jam setelah semua syarat 1 sampai 4 di atas terpenuhi. Jadi ada 4 syarat udah terpenuhi, jadi ini tinggal nunggu sertifikatnya muncul di halaman dashboardnya prakerja. Setelah itu 7 hari kemudian paling lama udah bisa dapat insentif.
Jadi butuh waktu ya paling nggak 3 tambah 7 10 hari kerja lah ya untuk bisa mendapatkan insentif setelah melakukan pelatihan ini. Sangat simpel, mudah, beda dengan kelas saya pertama yang dulu lagi. Oke, semoga membantu ya. See you dan ya, have a nice day. Bye bye.